Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya berhasil dicairkan sebesar Rp1.320.000. Nah, di sini ya silakan teman-teman simak jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Dikarenakan juga untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK. Nah, jadi bagi teman-teman yang nantinya sudah di ACC ya, jika berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman, bertemu kembali ya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman online langsung cair. Baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan juga bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi kalian. Dikarenakan seperti biasanya, di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun teman-teman sebelum masuk kita ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua karena yang sudah menyempatkan waktunya untuk membuka channel ini dan sudah membantu mengembangkan channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi seputaran dunia fintech ataupun aplikasi pinjaman online. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja teman-teman ya, dengan saya mengadakannya giveaway yang saya berikan bisa sedikit membantu ya teman-teman. Nah, baik teman-teman ya, seperti biasa pada video-video saya sebelumnya. Di sini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair, tentunya yang masih bersifat ilegal. Nah, di sini saya akan merekomendasikan yang aplikasi ilegal dikarenakan ya pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan ya teman-teman sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, jadi silakan teman-teman nanti galbaikan saja jika ingin berniat untuk melakukan aksi galbay setelah nanti di ACC. Nah, namun di sini teman-teman sedikit saya kasih edukasi ataupun penjelasan bagi teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara-cara melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, di sini saya akan memberikan poin-poin pentingnya terlebih dahulu, teman-teman. Untuk yang poin pertama, teman-teman harus terlebih dahulu ya mengamankan data-data teman-teman. Untuk poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terkecoh, terburu-buru ataupun bernafsu untuk melakukan peminjaman. Nah, untuk di poin pertama, teman-teman usahakan pada saat ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, teman-teman gunakanlah data-data yang fake ataupun menggunakan data-data yang palsu. Nah, jangan sampai teman-teman yang menggunakan data-data yang real. Jika nanti teman-teman menggunakan data-data yang real, maka nanti jika teman-teman juga berniat galbay, maka secara otomatis data-data kalian nanti akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi tersebut dan data-data kalian bisa disalahgunakan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, seperti di poin yang pertama tadi, jika nantinya teman-teman memiliki data-data yang fresh ataupun data-data yang belum pernah melakukan peminjaman, saya sarankan alangkah baiknya teman-teman ajukanlah ya terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, seperti di aplikasi IC Cash ataupun Kredit Pintar. Karena kedua aplikasi tersebut adalah
aplikasi yang sudah lisensinya terdaftar di OJK dan memberikan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jika nantinya teman-teman memiliki riwayat yang baik di OJK, maka nanti pada saat melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti secara otomatis akan diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Karena begini teman-teman, sesering mungkin kalian melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal jika tidak mempunyai rawatan di OJK, maka sudah saya pastikan kalian bakalan susah di ACC-nya ataupun dicairkannya. Jadi seperti itu teman-teman, harus perhatikan ya sebaik mungkin. Kemudian di sini untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru ataupun terkecoh. Jadi maksudnya di sini adalah banyak sekali aplikasi pinjaman online ilegal ya yang menawarkan limit pinjaman yang tinggi serta tenor juga tinggi seperti 5 juta, 7 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah. Nah, jadi pada saat teman-teman melihat limit ataupun tenor yang besar seperti itu, kalian jangan terburu-buru dulu, langsung asal melakukan peminjaman. Kalian harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian. Sebab jika kalian tidak memikirkan data-data kalian, maka dampaknya ataupun risikonya sangat bahaya sekali ataupun besar sekali teman-teman. Jadi seperti itu. Harap teman-teman kondisikan dengan baik. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa edukasi yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat teman-teman ya, agar nantinya tidak terjadi lagi saudara-saudara kita, karena banyak sekali ya yang menjadi korban DC, seperti ada yang keluar dari rumah, ada yang bunuh diri, ada yang membakar rumah. Itu dikarenakan diteror oleh pihak DC lapangan karena malu hingga akhirnya seperti itu. Nah, jadi saya harap jangan sampai terulang kembali kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi harus kalian perhatikan sebaik mungkin. Nah, oke baik teman-teman ya. Kita tidak perlu berlama-lama lagi. Nah, jadi di sini untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang bernama Pinjaman Kilat. Ini teman-teman aplikasinya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi teman-teman, aplikasi ini yang saya bahas adalah aplikasi ilegal. Nah, jadi jika sudah di ACC, jika berniat untuk galbay dipersilakan ya. Nah, namun teman-teman semua itu kembali lagi ya ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan. Nah, baik teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya. Nah, bisa teman-teman lihat, aplikasi ini mengakses izin ke kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi teman-teman, gunakanlah data-data yang fake, jangan sampai menggunakan data-data yang real. Saya kasih contoh ya. Untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori. Jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Jika teman-teman memiliki 2 smartphone itu sangat mudah ataupun lebih menguntungkan. Yang lebih satunya bisa teman-teman gunakan untuk melakukan peminjaman dan HP satunya bisa teman-teman gunakan untuk membackup semua data-data yang real kalian. Jadi seperti itu. Kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin ya. Karena cara-cara tersebut untuk meminimalisir teman-teman agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke baiklah teman-teman ya. Sekarang coba kita langsung saja membuka aplikasinya untuk melihat persyaratan ataupun dokumen-dokumen selanjutnya dalam aplikasi pinjaman kilat ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya tampilan dari aplikasi pinjaman kilat. Mungkin sebagian dari teman-teman ya sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu ya tentang aplikasi yang satu ini. Untuk di aplikasi pinjaman kilat ini sudah cukup lama ya teman-teman ya berkecimpung di dunia pinjol dan terbukti memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjaman tertingginya sebesar 6 juta rupiah dengan tenor 91 hari dengan bunga 0,5% per hari. Seperti yang sudah saya jelaskan untuk poin yang ketiga, jangan sampai terburu-buru ataupun terkecoh. Jika tidak memperhatikan data-datanya, maka dampaknya akan besar sekali. Karena begini teman-teman, kebanyakan ya aplikasi pinjol ilegal setelah nanti kita di ACC biasanya itu hanya mendapatkan jumlah pinjaman sekitar Rp600.000.
dan juga tenor hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi seperti itu harap teman-teman kondisikan dengan baik ya. Nah, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja ambil sekarang. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk di langkah pertama di sini kita disuruh mengisi informasi dasar, meliputi pengisian tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, pengisian alamat lengkap sesuai KTP, dan juga jenis pekerjaan. Nah, jadi tinggal teman-teman isi saja ya berdasarkan dengan KTP kalian dan harap diisi dengan benar. Kebanyakan peminjam salah dalam mengisi alamat lengkap ya. Jadi harus teman-teman sesuaikan ini. Nah, di bagian pengisian alamat domisili, saya sarankan teman-teman tulislah menggunakan huruf kapital serta tambahkan ya tanda baca koma, tambahkan nama gang, nama RT, nama RW jika ada. Nah, kemudian untuk di bagian jenis pekerjaan, teman-teman kita diberikan beberapa opsi ya. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan jenis ataupun tipe pekerjaan kalian. Namun jika teman-teman masih pengangguran ataupun masih mahasiswa, kalian tidak usah khawatir. Kalian bisa isi saja karyawan swasta jika sudah konfirmasi. Nah, di sini jika teman-teman sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Dan dalam tahap pengisian kondar ini kalian bisa ya teman-teman bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal video, teman-teman gunakanlah kontak yang fake. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian ataupun sebagai teman kalian. Dan saya sarankan juga bagi teman-teman yang sudah bersuami istri, untuk di hubungan yang pertama nanti kalian isilah yang pasangan, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak peminjam dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu sistemnya. Dan jika kalian sudah mengkondisikannya, kalian bisa klik saja lanjut. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh verifikasi wajah. Nah, jadi harap teman-teman sesuaikan saja ya. Harap pencahayaan jangan sampai mengganggu wajah kalian, jangan sampai blur ataupun pecah. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya untuk di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi pengunggahan foto KTP bagian depan dan foto selfie memegang KTP. Nah, ini adalah poin yang sangat penting, usahakan jangan sampai blur ataupun pecah ya pada saat kalian mengupload foto KTP. Karena kenapa teman-teman? Karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP itu akan otomatis terisi. Jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik. Nah, kemudian untuk di bagian pendidikan ini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan pendidikan terakhir kalian. Nah, kemudian untuk di bagian status ini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Jadi di sini jika teman-teman masih mahasiswa, teman-teman bisa klik saja yang pelajar. Namun jika teman-teman sudah bekerja, teman-teman bisa klik saja yang pekerja. Nah, saya sarankan bagi kalian yang masih mahasiswa, kalian isi saja pekerja. Nah, kemudian untuk di penghasilan per bulan, jika teman-teman belum memiliki pekerjaan, kalian bisa isi saja teman-teman sesuai dengan UMK kalian ya. Kemudian di bagian agama, teman-teman sesuaikan saja dengan agama kalian. Kemudian untuk di alasan pinjaman, nah di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini ya. Jika sudah konfirmasi, nah jika nantinya teman-teman ya sudah berhasil mengisi informasi tambahan ini ya, teman-teman bisa klik saja lanjut, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk diproses pengisian informasi akun bank. Dan usahakan teman-teman kalian harus memiliki akun bank terlebih dahulu ya. Jangan sampai teman-teman meminjam nomor rekening orang lain, dikarenakan untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman harap kondisikan dengan baik. Nah, jika nantinya teman-teman sudah berhasil ya mengisi semua informasi ini, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam. Nah, maka nanti akan secara otomatis ya, data-data kalian itu akan ditinjau oleh pihak aplikasi pinjaman kilat ini. Nah, biasanya teman-teman untuk proses peninjauan saya kemarin hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam teman-teman. Namun jika lewat dari 1 jam pengajuannya belum juga di ACC, ya mau saya pastikan pengajuan kalian auto. Namun demikian ya teman-teman jangan berkecil hati karena masih banyak sekali aplikasi pinjaman online langsung cair ya yang mungkin bisa teman-teman coba. Dan mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.